Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Inter dan AC Milan memiliki rencana untuk merenovasi Stadion San Siro. Calon stadion baru tersebut ditaksir bisa memakan biaya 1 miliar euro atau setara 16,1 triliun rupiah. Akan tetapi pembangunan stadion baru tersebut menemui berbagai kendala, bahkan terhenti di tengah jalan. Menurut laporan Football Italia, wali kota Milan Giuseppe Sala memutuskan menghentikan proyek tersebut karena tak lepas dari ketidakpastian Inter Milan. Saya pikir sampai Inter mengklarifikasi nasibnya, segala sesuatunya harus tegas bagi kami. Saya berbicara dengan hormat kepada Zeng, tetapi mereka harus mengklarifikasi masa depan klub. Sampai saat ini menurut saya logis untuk berhenti, kata Sala kepada La Repubblica seperti dikutip dari Football Italia. Masa depan Inter Milan sejauh ini memang cukup meragukan menyusul berita kebangkrutan yang dialami oleh Sunning Group. Pirelli yang menjadi sponsor utama mereka sejak tahun 2007 bahkan telah memutuskan kerjasama. Musim 2020-2021 menjadi musim terakhir mereka mensponsori klub berjuluk Nerazzurri tersebut. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tertangkap kamera mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar usai pertandingan melawan Manchester United. Sebagaimana diketahui, pertandingan itu akhirnya dimenangkan Manchester United sekaligus menghentikan laju Milan melangkah ke babak perempat final Liga Eropa. Dalam video singkat yang beredar di Twitter, Pioli terlihat mengumpat mengeluarkan kata-kata kasar ke arah manajer MU Ole Gunnar Solskjaer yang berjalan ke arahnya seusai pertandingan. Menurut laporan Milan News, omelan Pioli itu tidak ditujukan kepada Solskjaer melainkan kepada asisten pelatihnya Kieran Mikina. Pioli tidak senang dengan sikap Mikina yang tidak sportif karena dia menendang dan membuang bola beberapa kali untuk membuang waktu. Sementara itu, melansir laporan Sempre Milan, Stefano Pioli membenarkan bahwa kata-kata itu memang tidak ditujukan kepada Solskjaer, dan ia juga merilis pernyataan resmi untuk meminta maaf atas perilakunya tersebut. Saya minta maaf atas reaksi saya, itu tidak akan terjadi lagi. Saya ucapkan selamat kepada Solskjaer, saya marah dengan asistennya. Penghargaan tahunan Grand Cala de Calcio telah resmi digelar. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia musim 2019-2020. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Sementara tim terbaik musim 2019-2020 jatuh ke tangan Atalanta. Sementara itu, kiper AC Milan sepanjang kompetisi musim lalu membawa dua pemainnya berhasil menyabet gelar pada penghargaan prestisius tersebut, di mana Donnarumma berhasil dinobatkan sebagai kiper terbaik. Prestasi ini tidak mengejutkan karena pemain bernomor punggung 99 itu tampil konsisten sepanjang musim lalu. Bek kiri AC Milan Theo Hernandez juga mendapat penghargaan spesial setelah dinobatkan sebagai bek kiri terbaik di Liga Italia. Seperti halnya Donnarumma, ini bukan kejutan besar mengingat pemain asal Prancis itu tampil impresif di sisi kiri pertahanan AC Milan sepanjang musim lalu. Dan berikut kami sajikan starting 11 terbaik Grand Cala del Calcio musim 2019-2020. AC Milan secara resmi mengajukan banding atas skorsing yang dijatuhkan kepada Ante Rebic. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemain asal Kroasia itu mendapat skorsing 2 pertandingan atas kartu merah langsung yang ia dapatkan dalam laga melawan Napoli. Sanksi itu dijatuhkan karena Rebic dianggap memprotes keputusan dan menghina wasit Fabrizio Pasqua. Keputusan itu membuat Rebic akan absen dalam laga melawan Fiorentina dan Sampdoria. Dan dilansir dari Milan News, manajemen Rossoneri yang telah menerima laporan wasit terkait pertandingan tersebut akan berusaha mengajukan banding demi mengurangi hukuman yang didapatkan pemain sayapnya tersebut. AC Milan merilis pernyataan resmi terkait kondisi cedera yang dialami Davide Calabria. Dalam pernyataannya, Milan mengkonfirmasi bahwa bek kanan asal Italia itu harus naik ke meja operasi untuk menangani cedera pada lutut kanannya. Cedera tersebut didapatkan sang pemain pada pertandingan di leg pertama melawan Manchester United. AC Milan turut mengkonfirmasi bahwa Calabria dipastikan harus menepi setidaknya 30 hari ke depan untuk memulihkan cedera tersebut. Dan menurut perkiraan, Calabria kemungkinan besar baru bisa berada di dalam skuad dalam pertandingan melawan Genoa 18 April mendatang. Gelandang serang milik FC Porto, Otavio Admilson begitu santer dikaitkan dengan AC Milan dalam beberapa bulan terakhir.
Pemain asal Brasil itu menarik minat Milan untuk didatangkan di bursa transfer musim panas ini. Menyusul kontraknya bersama Porto akan berakhir di akhir musim nanti, yang artinya sang pemain bisa didatangkan dengan status bebas transfer. AC Milan belakangan bahkan diberitakan telah melayangkan penawaran kontrak berdurasi 4 tahun dengan tawaran gaji senilai 2,2 juta euro per musim untuk mengamankan jasa sang pemain. Namun sebuah kabar terbaru yang dilansir dari Calcio Mercato mengungkapkan bahwa rencana AC Milan untuk mendapatkan sang pemain sepertinya semakin mengecil. Hal itu merujuk pada pernyataan Presiden FC Porto, Pinto da Costa, yang memberikan konfirmasi bahwa pihaknya sedang dalam negosiasi lanjutan untuk memperpanjang kontrak Otavio, dan negosiasi tersebut hampir mencapai kesepakatan. AC Milan akan melakukan perjalanan mereka ke Florence untuk menghadapi Fiorentina di lanjutan Liga Italia pada hari Senin dini hari 22 Maret mendatang. Laporan dari Sky Italia sebagaimana dilansir dari Milan News mengungkapkan bahwa sejumlah rotasi diperkirakan akan kembali dilakukan Stefano Pioli pada pertandingan tersebut. Gianluigi Donnarumma seperti biasa akan kembali berdiri di bawah Mister Gawang, yang kali ini akan dilindungi oleh Diego Dalot, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez. Perubahan akan terjadi di lini tengah, di mana duet Sandro Tonali dan Frank Kessie diyakini akan dimainkan Pioli sejak menit awal. Alexis Saelemaekers seperti biasa akan memulai di sayap kanan, dan sebuah perubahan akan dilakukan di sayap kiri, di mana Jens-Peter Hauge sepertinya akan diturunkan Pioli sejak menit awal. Adapun Hakan Çalhanoğlu akan memainkan peran nomor 10 di belakang Zlatan Ibrahimovic. Musim depan, lini tengah AC Milan sepertinya akan sedikit mengalami perubahan. Pemain-pemain seperti Frank Kessie, Ismail Benacer, dan Sandro Tonali sepertinya akan tetap dipertahankan. Namun Suoliho Mete, Radek Krunic, bahkan Hakan Çalhanoğlu yang kontraknya masih belum diperpanjang, menjadi sederet pemain yang masa depannya meragukan. Oleh karena itu, kedatangan pemain anyar tak bisa dikesampingkan untuk memperkuat area tersebut. Terkait dengan hal itu, Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan saat ini sedang memantau situasi gelandang Manchester United Donny van de Beek. Pemain asal Belanda itu didatangkan MU pada musim panas lalu dengan nilai transfer senilai 40 juta euro. Namun dia tersingkir di tengah persaingan dengan Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay, sampai Fred. Hanya saja laporan tersebut menambahkan bahwa AC Milan sejauh ini belum mengambil langkah konkret mengenai kemungkinan membawa mantan pemain Ajax Amsterdam itu ke San Siro.